Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah etika profesi untuk pertemuan yang ketiga. Di sini kita akan membahas sekali lagi tentang definisi dari etika profesi. Mungkin kalian sudah ingat ya dan paham. Etika profesi itu apa sih? Etika profesi itu merupakan suatu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Jadi, misalnya profesi akuntan. Sebelum seseorang itu memperoleh sertifikasi profesi akuntan, dia akan menempuh suatu pendidikan akuntan, pendidikan profesi akuntan, dengan jangka waktu tertentu. Kemudian di akhir dari pendidikannya akan ada ujian sertifikasi profesi. Setelah dia lulus, dia akan mendapatkan sertifikasi profesi. Nah, pada saat itu ada suatu aturan-aturan kode etik dari profesinya yang melekat pada dirinya. Jadi setiap dia akan melakukan pekerjaan sesuai profesinya, profesi akuntan, aturan-aturan tersebut harus dia patuhi. Baik itu kewajiban, juga larangan-larangan. Dan itu berlaku juga untuk profesi lainnya, misalnya profesi jaksa, profesi hakim, profesi dokter, dan lain sebagainya. Kemudian, selain adalah definisi dari etika profesi, kita juga membahas tentang fungsi dari etika profesi. Di sini ada 3 macam fungsi dari etika profesi. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Jadi maksudnya di sini ada pedoman. Setiap organisasi profesi itu ada aturan-aturan kode etiknya, kemudian ada larangan-larangan yang harus dihindari oleh setiap anggota profesinya. Dan itu akan dijadikan suatu pedoman bagi seluruh anggota profesi tersebut untuk bisa berlaku atau berprinsip profesionalitas sesuai dengan kode etik dari profesi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah sebagai sebuah kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Lalu ada juga tentang tujuan dari etika profesi. Tujuan etika profesi itu apa saja? Ada 7 macam. Jadi yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua adalah untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Jadi di sini maksudnya ada standarisasi pekerjaan ya, pekerjaan, lalu ada juga standar gaji yang bisa dijadikan suatu patokan untuk menetapkan penghasilan dari anggota profesi tertentu, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi setiap anggota profesi itu ada tuntutan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan profesinya. Jadi misalnya seperti dosen itu ada pengabdiannya kepada masyarakat, mengajar masyarakat umum, misalnya anggota Karang Taruna, ibu-ibu dasawisma, dan lain sebagainya. Jadi membagikan ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat umum. Yang keempat adalah membantu meningkatkan mutu dari profesi.
Yang kelima, meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi. Jadi, setiap anggota profesi harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Di sini maksudnya aturan-aturan yang mengikat bagi profesi tertentu itu dijadikan suatu standar baku yang berlaku bagi profesi tertentu. Misalnya untuk akuntan, aturannya apa saja, untuk dokter, apa saja. Jadi setiap profesi itu berlainan aturan dari kode etiknya. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Lalu ada yang namanya prinsip dasar etika profesi. Nah, di sini kita akan bahas ada beberapa ya. Jadi yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Setiap profesional, apapun itu, harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Juga bertanggung jawab pada dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain ataupun juga masyarakat umum. Jadi ketika misalnya dokter, dia akan membuka klinik pribadi ya. Lalu dia bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di klinik tersebut. Jadi ketika nanti ada masyarakat yang meminta untuk aborsi misalnya, itu dia harus menolak. Oh, tidak bisa, aborsi itu bisa dilakukan di rumah sakit, tidak bisa di klinik yang kecil. Seperti itu. Jadi dia harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi di klinik tersebut, dia harus bertanggung jawab. Dan juga harus mau menolak permintaan dari masyarakat yang notabene permintaan tersebut adalah permintaan yang tidak sesuai dengan aturan kode etik profesinya. Seperti itu. Lalu ada juga misalnya akuntan. Ketika dia menjalankan tugasnya, kemudian ada atasannya misalnya meminta kepada dia untuk membuatkan nota yang berbeda dengan yang asli. Misalnya ada tambahan biaya-biaya yang dia seharusnya tidak termasuk dalam biaya tersebut. Misalnya pengadaan AC, misalnya pengadaan AC yang seharusnya cuma 5 buah AC, kemudian si atasan ini meminta untuk dilebihkan, jangan 5, dilebihkan aja jadi 10 misalnya. Padahal realnya adalah 5 misalnya. Nah itu akuntan itu berhak menolak. Oh, tidak bisa Pak, ini tidak sesuai dengan realnya misalnya. Jadi seorang akuntan dia harus bertanggung jawab dengan segala aktivitas akuntansi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran berapa, itu harus balance ya. Jadi ketika AC-nya yang ada itu datangnya 5, ya dia harus menuliskan 5 buah. Jadi harus ada balance-nya. Begitu. Lalu ada prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Tuh. Lalu ada prinsip otonomi. Apa sih prinsip otonomi? Jadi setiap profesional itu punya wewenang, juga ada kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Contohnya aja, seorang profesional itu berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Jadi di sini ada sangkut pautnya dengan prinsip tanggung jawab ya. Jadi seperti contohnya
Yang sudah saya kasih contoh misalnya dokter. Dokter dia bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi di kliniknya. Kemudian ketika ada masyarakat misalnya yang meminta untuk aborsi misalnya. Nah, dia punya wewenang, punya kebebasan menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesi. Dia berhak untuk menolak. Dia berhak untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi tidak melakukan aborsi di klinik pribadinya. Karena hal tersebut menyimpang atau tidak sesuai dengan kode etik profesinya. Jadi antara prinsip tanggung jawab dan prinsip otonomi itu ada kaitan yang erat. Lalu ada juga prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini menunjukkan suatu kualitas kejujuran dari serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten terus-menerus dalam menjalankan profesinya. Jadi artinya tuh seorang profesional itu memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi, juga dirinya serta masyarakat. Lalu ini menurut Darmastuti ada 3 prinsip, jadi hanya ada 3 prinsip. Kalau tadi kita bahas ada 4, ini menurut Darmastuti itu ada 3 prinsip. Apa aja? Ada tanggung jawab, ada kebebasan, dan juga ada keadilan. Tanggung jawab di sini tanggung jawab pelaksanaan by function serta tanggung jawab dampak by profession. Jadi misalnya apa yang dilakukan oleh dokter baik di klinik pribadi maupun di rumah sakit saat praktek, dia bertanggung jawab by function, pelaksanaannya bagaimana. Lalu setelah dia melaksanakan tugasnya, dia ada tanggung jawab dampak by profession. Jadi apa yang terjadi pada pasien yang sudah misalnya dioperasi, misalnya dampaknya bagaimana, ya dia akan bertanggung jawab. Jadi by profession. Lalu ada kebebasan. Maksud kebebasan di sini tuh maksudnya kebebasan untuk dapat mengembangkan profesi itu dalam batas-batas aturan yang berlaku di dalam sebuah profesi. Jadi maksudnya bebas untuk belajar kembali tentang ilmu-ilmu profesinya, mengembangkan profesinya. Dia ada studi banding dan lain sebagainya, atau ikut seminar atau mengembangkan ilmu dari profesi yang dia sudah miliki. Lalu yang keadilan. Prinsip keadilan ini membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun yang memungkinkan untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini maksudnya misalnya profesi dokter. Dia tidak memihak kemanapun. Jadi kalau misalnya ada tadi yang meminta operasi misalnya, ini butuh operasi misalnya, kemudian setelah operasi lalu ada orang yang memberikan uang kepadanya, oh tidak, dia harus menolak, seperti itu. Lalu ada akuntan misalnya, dia didatangin orang atasannya misalnya, lalu diberi amplop berisi uang misalnya, mas ini dilebihkan untuk biayanya, nanti masnya dapat ini amplop gitu. Nah dia harus menolak hal tersebut, begitu. Lalu di sini ada contoh etika profesi, kalian bisa melihat sendiri kewajiban dokter apa saja. Lalu ada juga larangan bagi dokter. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian membuat kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan profesional IT. Kalian bisa komen langsung di kolom yang ada di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum.